Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah acara seminar dengan tema pengimbasan calon guru penggerak tentang implementasi budaya sekolah di SMP Bina Harapan Jati Gede pada hari ini. Untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Kurniawati SPD. Silakan. Tiga, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Abdul Majid SPD. Waktu dipersilakan. Mari kita sejenak untuk berdoa kepada dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Akhirati akhirat wa qina azabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya, acara Kepala Sekolah Bina Harapan Jati Gede Ibu Yuli Sintanawati Eskom. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif ini merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dengan adanya seminar pengimbasan budaya positif ini, saya sangat apresiasi pada Bapak Guru CEGP. Semoga acara ini lancar dan dapat menumbuhkan motivasi kepada ibu bapak guru lebih semangat lagi, dan semoga imbas kepada sekolahnya lebih baik lagi dan maju lagi. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita Bapak Cecep Odim SPD GF. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk dapat menghadiri seminar pengimbasan mengenai program pendidikan calon guru penggerak yang saat ini sedang saya laksanakan. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan, bahwa untuk topik pengimbasan pendidikan calon guru penggerak yang pertama ini tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, adapun tujuan dari kegiatan seminar ini, Bapak Ibu, diharapkan dengan adanya seminar ini seluruh peserta itu mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga, diharapkan Bapak Ibu semua bisa memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, ada beberapa pertanyaan tematik Bapak Ibu sebelum kami menyampaikan tentang modul ini. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju ya?
Iya, setuju. Oke, sepakat di sini setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, oke. Ini adalah pertanyaan romantik yang diharapkan setelah kegiatan ini Bapak Ibu kembali bisa menjawab 3 pertanyaan romantik ini dengan tepat. Nah, ada topik Bapak Ibu yang akan kami sampaikan pada kegiatan ini. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, juga restitusi. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima tentang restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang keenam masih tentang restitusi, yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelumnya ada semacam gini dulu Bapak Ibu, ya. Karena Bapak Ibu semua di sini sebangku yang berdua. Jadi yang di sebelah kiri siapa? Yang sebelah kiri siapa? Yang duduk di sebelah kiri. Nah, setiap meja yang duduknya di sebelah kiri, bayangkan yang di sebelah kiri, bayangkan Bapak Ibu itu memegang sesuatu yang berharga. Bayangkan di sebelah kanannya. Nah, coba untuk membuka apa yang dipegang oleh teman sebelah kirinya. Bukan berbagai cara. Lakukan berbagai cara. Silakan lakukan berbagai cara. Ternyata di sini ada 3 orang yang tetap memegang pegangannya. Kemudian ada 1 orang yang terbuka. Oke, coba saya mau tanya kepada yang membuka. Ibu, kenapa Ibu membuka tangan Ibu? Jadi diambil yang berharga dari saya. Diambilnya itu dengan sekuat tenaga ya, sehingga Ibu merasa kepasan. Ibu, coba yang Ibu bayangkan yang Ibu pegang itu apa, Bu? Mas, Pak. Ibu tidak mau memberikan kepada Pak Herman? Tidak ada lagi. Tadi yang Ibu menyimpan sesuatu yang berharga itu adalah gambaran peserta didik kita. Nah, ketika dia itu memegang apa yang dia yakini. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah gambaran kita sebagai guru yang berusaha untuk melakukan berbagai cara supaya apa? Supaya si anak itu memberikan atau menuruti apa yang kita harapkan. Ternyata tidak semua anak paham akan tujuan yang kita lakukan, belum paham ya. Dan juga tidak semua anak mau betul-betul terbuka untuk nurut sama apa yang kita inginkan. Dari berbagai teori Bapak Ibu, maka muncul yang disebut dengan teori kontrol, ya. Teori kontrol ini adalah sebuah teori yang ditawarkan kepada para guru dan kepada para orang tua untuk mendisiplinkan peserta didik. Nah, contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, betul gak? Betul, ya. Kita berbicara pada anak, nah, kamu harus memasukkan pakaian kita. Maksud kita apa? Supaya rapi, gitu kan. Nah, tapi apakah kita sudah mengecek bahwa anak itu tahu tujuan kita memerintahkan hal tersebut? Ya. Nah, dalam teori kontrol, nah kita itu bukan mengubah ya, tapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, oke, sekarang kita maknai dulu. Kira-kira Bapak Ibu menganggap disiplin itu sebagai apa sih? Apa sih disiplin? Disiplin itu identik dengan kepatuhan gitu, Pak. Ya, ada peraturan, anak kena hati, berarti disiplin. Tapi kepatuhan tersebut apa tujuannya? Kira-kira kebanyakan
untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan atau untuk mendapat penghargaan. Nah ternyata Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu artinya belajar. Ya, belajar apa? Belajar membuat orang bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Makanya ketika kita mau anak disiplin, apa langkah pertama yang harus kita buat? Ternyata Bapak Ibu, bukan peraturan yang harus dibuat itu, karena yang harus kita lakukan itu, yang harus kita buat itu, yang disebut dengan apa? Kesepakatan sekolah. Nah, kira-kira apa bedanya peraturan dengan kesepakatan sekolah? Peraturan itu dibuat satu pihak. Ya, guru-guru aja ya. Nah, kalau kesepakatan antara guru dan siswa dan orang tua. ya. Nah, kesepakatan itu harus berisi nilai-nilai kebajikan universal. Ya, dan sebetulnya nilai-nilai kebajikan itu sekarang oleh Kemendikbud sudah dirumuskan dalam bentuk profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan hebatnya, ini semua sudah menjadi visi sekolah dari Ibu Kepala Sekolah kita tercinta. Tepuk tangan. Selanjutnya untuk pembelajaran 2, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, dan ternyata Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan itu adalah motivasi yang berasal dari luar anak, yang sifatnya sementara dan tidak efektif menurut teori kontrol untuk mendisiplinkan peserta didik kita. Karena ya, motivasi yang harus ada dalam anak itu seharusnya motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari diri sendiri. Jadi anak tahu, anak paham kesepakatan apa yang harus dia lakukan, termasuk dia paham apa konsekuensinya. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Barangkali kalau hukuman apa sumbernya? Hukuman sumbernya peraturan. Peraturan yang dibuat oleh sepihak sekolah. Sepihak. Kalau konsekuensi Dari kesepakatan. dari kesepakatan bersama. Nah, kemudian Bapak Ibu, timbul istilah yang disebut dengan restitusi. Jadi restitusi itu bukan menghukum anak kalau ada kesalahan, ya, juga tidak memberikan iming-iming imbalan kepada anak sebagai penghargaan. Yang disebut dengan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bapak Ibu, ada 5 posisi kita. Nah, ada 5 posisi yang selalu kita lakukan untuk mendisiplinkan anak. Nah, supaya lebih bisa membedakan, kita tonton aja videonya, Bu ya. Posisi penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Malah sekalian menjadi anak. Sana, kamu keliling lapangan basket. Terhadap dirinya sendiri akan bagaimana anak itu? Nah, dia akan merasa orang yang gagal, ya, karena kamu pemalas, gitu kan? Posisi pembuat merasa bersalah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Kita merasa gimana? Bersalah ya? Apakah itu bisa membentuk mental yang baik atau malah merusak mental? Akan merusak mental yang baik. Selanjutnya posisi teman. Sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid
bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya posisi pemantau. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat. Nah, ini yang paling diharapkan ya, posisi manajer. Dan sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, makanya untuk bisa menjadi posisi kontrol manager, lanjut Bu. Nah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Ya, yang sebetulnya kita sering laksanakan. Lanjut Bu. Yang pertama yaitu tahap menstabilkan identitas. Ya, di sini kuncinya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian tahap yang kedua validasi kebutuhan. Makanya, nah kenapa? Karena anak demikian, karena pasti apa? Pasti punya alasan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tanya alasannya apa, betul kan? Nah, setelah ditanya alasannya apa, nah baru yang ketiga menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dan kira-kira melanggar nilai yang mana? Ini diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ada hubungannya masker dengan push up? Nah, tidak ada. Tapi berbeda dengan ini. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ada hubungannya? Ada. Ya, jadi harus ada korelasi dengan tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut. Atau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nyambung ya dengan kesalahan. Beda. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu namanya hukuman, nggak nyambung. Lalu bukan berarti kita nggak boleh menghukum, ya, tapi perbedaan lain antara konsekuensi dan hukuman itu harus ada korelasi, ya, harus ada korelasi antara ini tindakan yang dilakukan dengan tindakan yang harus dilakukan. Nah, ini ada contoh, ini ada demonstrasi kontekstual. Ini adalah kasus yang saya terapkan untuk kemarin. Walaupun ini di YouTube, tapi sifatnya pribadi. Ya, agak sebetulnya. Ini kebetulan anak materi ini kebetulan ada peserta didik yang terlibat bergerak, ya, gitu ya. Nah, saya coba untuk melakukan segitiga restitusi. Nah, itu penerapan segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu karena sudah jam 3:03 untuk tahap presentasi dicukupkan demikian. Silakan kami persilakan kepada moderator untuk membuka sesi tanya jawab. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Cecep Odium SPD GR. Selanjutnya acara yang ke-6 yaitu sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan untuk mengangkat tangannya. Menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh presentator, kali ini Pak Cecep, tadi pengimbasan yang dilakukan sebenarnya sekali itu memberikan insight yang baru. Kita sudah melakukan apa yang tadi Bapak sebutkan ya,
tidak menerapkan hukuman, tapi konsekuensi dalam arti kan sudah mengalami suatu kesepakatan bersama antara siswa, guru, dan orang tua, dan itu berkali-kali sudah disampaikan setiap rapat orang tua pula. Ibu, bapak, bagaimana kalau begini. Dan itu pun disepakati oleh bersama kan. Yang saya pahami itu seperti itu. Cuma tadi balik lagi, ketika menumbuhkan keyakinan peserta didik itu yang sulit, Pak. Kan esensi dari konsekuensi itu menyadarkan si peserta didiknya kan. Timbulnya kesadaran dari peserta didik itu sendiri kan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana ketika konsekuensi itu sudah dilakukan, sudah dijalani, kesepakatan itu sudah dijalani, justru ya kesadaran diri itu tidak timbul, bahkan belum timbul gitu. Ya, terima kasih kepada Bapak Sandi atas tanggapan dan pernyataannya. Kalau menurut tanggapan saya, mohon izin Ibu Kepala Sekolah gitu. Jadi apa-apa yang telah kita lakukan, memang ada beberapa hal yang sudah berupa nilai-nilai, sehingga bukan lagi menjadi peraturan tapi sudah menjadi konsekuensi. Nah, namun apabila kita kaji selanjutnya atau selebihnya masih ada kan Bapak Ibu ya, kita pun harus mengakui bahwa untuk peraturan sekolah secara umum, nah Ibu Kepala mohon izin, sepertinya sekolah kita masih menggunakan peraturan dan tata tertib, belum didiskusikan. Ya, kalau sifatnya peraturan sekolah belum didiskusikan kepada peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, Pak Sandi, memang betul antara teori dengan kenyataan itu tidak semudah yang dikatakan. Itu kalau menurut teori kontrol, bukan berarti teorinya yang salah ya, tapi ada tahapan yang kita lakukan yang belum sesuai dengan teori. Saya pribadi kuncinya komitmen, dimulai dari diri sendiri, kemudian komitmen bersama, kemudian yang terakhir kita harus istiqomah gitu kan. Jadi kita tidak pernah akan bisa menerapkan teori ini kalau masing-masing masih memiliki ego pribadi. Ini hanya sebagai masukan saja kepada pihak sekolah, dan Pak ini Ibu Kepala Sekolah, kita dengarkan apa yang menjadi arahan dan bimbingan beliau. Mungkin itu Pak Sandi yang dapat kami berikan. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian kesimpulan dari seminar hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Cecep Odim SPD DR. Dipersilakan. Berdasarkan yang telah kita kaji bersama, saya di sini berkesimpulan yang pertama, penerapan budaya positif di sekolah itu tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus ada kolaborasi. Kemudian dari berbagai teori mengenai tata cara mendisiplinkan anak dan penanaman budaya positif di sekolah, salah satu teori yang dianjurkan itu adanya teori kontrol. Ya, teori kontrol ya, di mana di dalamnya kita diharapkan ya, kita ibu guru diharapkan bisa melakukan peran minimal dimulai dari posisi kontrol sebagai teman, kemudian setelah mampu kita tingkatkan ke peran posisi kontrol sebagai pemantau, dan yang ketiga kita diharapkan bisa berperan sebagai posisi kontrol manajer. Dalam menerapkannya itu kita melakukan langkah-langkah menggunakan aturan segitiga restitusi, dimulai dari menstabilkan identitas, menanyakan kebutuhan, dan menanyakan keyakinan sekolah. Nah, dalam penerapannya itu bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan. Tidak serta-merta harus melakukan ketiga tahapan tersebut. Kemudian terakhir, suatu budaya positif itu harus dilakukan dimulai dari diri kita sendiri, komitmen yang kuat dari dalam diri. Kemudian setelah adanya komitmen yang kuat dari diri sendiri, maka kita harus membuat yang namanya apa? Kesepakatan
bersama, bukan hanya antar guru, tapi harus melibatkan peserta didik, kemudian orang tua, komite sekolah, sehingga menghasilkan kesepakatan sekolah. Nah, baru setelah adanya kesepakatan bersama, tinggal istiqomah dalam menjalankannya. Mungkin itu yang dapat kami berikan dalam kegiatan mini seminar ini. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semua apabila yang saya sampaikan masih terdapat kesalahan-kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas tanggapannya, pertanyaannya, kritik dan saran yang membangun untuk saya pribadi. Kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua rangkaian acara seminar hari ini telah selesai dilaksanakan. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Akhir kata, saya Herman Hidayat pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Puji, salah satu tenaga pendidik atau guru honorer di SMP Bina Harapan Jati Gede. Setelah mengikuti seminar yang baru saja dilakukan atau dipersembahkan oleh Pak Cecep Odim, saya menyadari beberapa hal ya. Salah satunya adalah bagaimana cara mendisiplinkan anak. Yang saya lakukan masih jauh dari kata layak dan mungkin belum sesuai. Tapi dengan adanya seminar mini ini, saya menjadi bertambah lagi ilmu saya. Salah satunya tadi kan ada teknik kontrol ya, dan juga ada segitiga restitusi yang diperkenalkan oleh Pak Cecep. Jadi menurut saya seminar mini ini sangat begitu bermanfaat, bukan hanya bagi Pak Cecep selaku calon guru penggerak, tapi juga bagi semua guru yang ada di sekolah ini. Apresiasinya untuk Pak Cecep sudah jelas ya, tadi transfer ilmunya berlangsung dengan baik, dan setelah ada tanya jawab atau komentar dari guru yang lainnya bisa dipahami dengan baik materi yang dijelaskan. Selain itu juga Pak Cecep adalah salah satu figur yang bisa dijadikan contoh oleh semua guru ya, karena meskipun segitiga restitusi tersebut belum diterapkan secara keseluruhan, tapi di sekolah ini alhamdulillah sudah sedikit demi sedikit menjadi sekolah penggerak. Terima kasih. Minum kopi buhun di pinggir kolam ditemani kekasih dan kawan. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin para sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yuli Sintanawati Eskom. Saya Kepala Sekolah SMP Bina Harapan Jati Gede. Saya sangat antusias dan menyambut dengan bahagia dengan adanya Pak Cecep Odim SPDGR sebagai guru penggerak yang telah membagikan ilmunya yang dia dapat dari pendidikan calon guru penggerak. Materi yang disampaikan oleh Bapak Cecep Odim SPDGR melalui seminar pengimbasan budaya positif yang dilaksanakan hari ini sangat luar biasa sekali, dapat memotivasi ibu bapak guru di sekolah saya. Insya Allah untuk kedepannya ibu bapak guru akan berkolaborasi di SMP Bina Harapan Jati Gede untuk menciptakan budaya positif di sekolah, menuntun siswa untuk mewujudkan profil belajar Pancasila, pembelajaran berpusat pada siswa, dan mencoba menerapkan teori kontrol tersebut dalam upaya menanamkan budaya positif di SMP Bina Harapan Jati Gede. Semangat guru penggerak, burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.